Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikopatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya mau membahas ataupun menjawab salah satu komentar teman-teman ya. Komentarnya itu atau pertanyaannya ini teman-teman ya, Bang, kenapa sih saya sudah 4 bulan menjalankan 3P tetapi kenapa tidak ada pembaikan teman-teman ya, ataupun pembaikannya itu tidak terasa katanya. Terus juga masih sering mengalami yang namanya sakit di bagian perut sebelah kiri atas teman-temannya, di bawah tulang rusuk, terus sakit sampai ke belakang teman-temannya, menembus sampai ke belakang. Nah, seperti apa pembahasannya dan apa penyebabnya teman-temannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar teman-teman itu mengerti, agar teman-teman itu paham. Kalau misalkan teman-teman mengerti dan paham, teman-teman itu akan mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya juga teman-temannya, kalau misalkan kalian itu mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sensasinya banyak sekali teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kena semua dampaknya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini saya pulang kerja teman-teman ya, sore-sore ini. Mudah-mudahan saja waktunya cukup teman-temannya, nggak sampai keburu maghrib gitu teman-teman ya, karena saya belum mandi juga. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Kenapa teman-teman itu yang menjalankan metode 3P itu sampai 4 ataupun 6 bulan itu belum ada pembaikan dan pembaikannya tidak terasa gitu teman-teman ya. Itu karena kaliannya itu, yang pertama kaliannya kurang bersyukur teman-teman ya. Kenapa bisa bilang saya mengatakan kurang bersyukur? Kalau misalkan ini pengalaman saya teman-teman ya, kalau misalkan kalian konsisten menjaga 3P-nya dari pola makannya ya, terus juga pola hidupnya, terus juga pola pikirnya, itu pasti ada pembaikan teman-teman ya. Kalau gimana Bang cara mengetahui kalau misalkan saya itu ada pembaikan? Coba bandingkan di awal-awal kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Bandingkan dengan saat ini, apakah kalian itu misalkan kemarin di awal-awal itu apakah kalian bisa sampai sekarang gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang itu kalian yang dulunya hanya berbaring ya, hanya rebahan, hanya bisa duduk, belum bisa jalan, belum bisa keluar, coba bandingkan dengan sekarang. Apakah kalian itu sekarang sudah bisa bangkit ya dari tempat tidurnya ya, yang dulunya kalian itu cuma bisa rebahan gitu teman-teman. Coba bandingkan dengan sekarang. Kalau misalkan sekarang itu kalian sudah bisa bangkit dari tempat tidur gitu teman-temannya, terus juga bisa jalan ataupun keluar walaupun hanya sedikit gitu teman-teman ya, itu berarti kalian sudah ada pembaikan gitu teman-teman. Dan perlu kalian ingat teman-temannya, untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, penyembuhannya itu memang tidak instan teman-teman ya, tidak signifikan gitu teman-teman. Tidak kita sekarang menjalankan metode 3P fokus ya, konsisten dalam 3 ataupun 6 bulan, itu tidak langsung membaik sembuh gitu aja teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu. Saya itu bahkan sampai mau 2 tahun teman-teman ya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan di dalam 1 tahun itu teman-temannya itu saya tuh parah gitu teman-teman, bisa dikatakan parah gitu teman-teman ya. Karena saat 8 bulan itu saya berobat itu tidak ada pembaikan gitu teman-teman, dan itu masih parah gitu teman-teman ya. Tetapi Bang, sensasi yang saya rasakan itu sekarang masih banyak ya. Memang sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu banyak teman-teman ya, tidak bisa dikatakan satu persatunya teman-teman, karena banyak. Kalau misalkan kita bilang teman-temannya penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, itu sensasinya 1001 macam sensasi, bisa dikatakan seperti itu. Karena sensasinya ya sulit dijelaskan, banyak sekali teman-temannya, dari ujung kaki sampai ujung rambut sensasinya ada semua. Tapi tenang teman-temannya, sensasi yang begitu banyaknya itu bukan sensasi yang bahaya gitu teman-temannya. Itu ya bisa hanya mengganggu saja gitu teman-temannya, mengganggu terhadap kualitas hidup kita teman-temannya, yang mengganggu terhadap aktivitas kita, itu hanya mengganggu saja teman-teman. Untuk bahaya tidak teman-temannya, selama kalian mencukupi kebutuhan untuk tubuh kalian, sama sekali tidak berbahaya gitu teman-temannya. Nah,
Kalau misalkan teman-teman itu, Bang, saya itu kenapa menjalankan metode 3P selama 6 bulan itu tidak ada pembaikan. Jadi untuk gangguan asam lambung, GERD asetitismatis, kalau misalkan kalian itu konsisten dengan menjaga metode pola makannya, terus menjaga pola hidupnya, terus pola pikirnya, kalian konsisten misalkan ya teman-temannya. Dan untuk pola pikir biasanya itu kan tidak mudah gitu teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu. Pasti ada saja walaupun kita mencoba konsisten, dan untuk pola pikir itu biasanya selalu terganggu teman-temannya. Setiap harinya kita sudah mengupayakan nih, setiap harinya kita mengupayakan hati kita itu senang, mengupayakan hati kita itu bahagia dengan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan atau membahagiakan. Itu ya pasti aja yang namanya pemikiran negatif itu pasti muncul teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu, dan itu juga bisa menghambat pemulihan, tetapi tidak apa-apa teman-temannya, karena itu memang prosesnya gitu teman-temannya. Dan prosesnya itu ya yang namanya latihan teman-teman, karena gangguan asam lambung GERD asetitismatis kan kita kena 2 gangguan teman-temannya. Yang pertama di medisnya, yang kedua di mentalnya. Yang namanya mental itu kan butuh pelatihan, yang namanya latihan ya itu butuh proses teman-teman, yang tidak instan gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian terus konsisten, ya pembaikannya memang tidak ini teman-teman. Pengalaman saya itu setiap minggunya ya, minggu per minggunya itu pemulihannya itu tidak instan langsung 25%, minggu besok 25%, minggu besoknya 25% lagi, tidak seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman saya, minggu pertama itu mungkin hanya 3-5% gitu. Pembaikannya seperti itu teman-teman. Jadi tidak instan langsung baik, langsung sembuh total, sehat gitu teman-teman. Jadi pengalaman saya terkena gangguan asam lambung GERD asetitismatis itu penyembuhannya ataupun pemulihannya setiap mingguannya itu mungkin minggu ini saya dapat hanya 3%, minggu besok mungkin hanya dapatnya 5% gitu teman-teman. Dan itu harus kalian syukuri teman-temannya, berarti ya kalian itu sudah ada pembaikan gitu teman-temannya. Dan cara mengetahui bahwa kalian itu ada pembaikan, coba kalian flashback aja ke awal-awal kalian itu terkena gangguan asam lambung GERD asetitismatis. Kalau misalkan oh iya nih ya, kemarin saya itu makannya masih sering mual, makannya masih sedikit, terus sekarang alhamdulillah makannya sudah banyak, ya berarti kalian harus bersyukur teman-temannya, berarti kalian itu ada pembaikan. Dan kalau misalkan teman-teman itu kemarin, iya nih kemarin tuh saya mau keluar aja masih takut, sekarang sudah bisa antar anak sekolah, ada berarti itu ada pembaikan teman-teman ya. Dan itu harus kalian syukuri, dan kalian harus lebih semangat lagi teman-temannya yang menjalankan metode 3P-nya. Ya untuk pola pikir memang agak sulit, tetapi itu butuh proses gitu teman-temannya. Kalian yakin saja kalian itu akan sembuh total teman-temannya. Dan Bang, apakah kalau misalkan saya sudah sembuh total, apakah nanti akan kambuh lagi? Dan pengalaman saya teman-temannya, untuk gangguan asam lambung GERD asetitismatis itu tidak akan kambuh lagi jika kita konsisten terus dengan 3P-nya. Yang untuk 3P ini tidak bisa kalian lepaskan teman-teman ya. Sepengalaman saya seperti itu, karena saya pernah mencoba teman-teman ya. Saya pernah mencoba ketika saya merasa membaik teman-teman ya. Itu ketika saya merasa membaik, saya itu makan yang dipantang itu berlebihan teman-teman ya. Yang dipantang itu berlebihan. Misalkan ada yang mengandung pedasnya, ataupun ada yang mengandung asamnya gitu teman-teman. Ketika berlebihan setiap hari saya konsumsi gitu teman-teman ya, dan sensasi pasti hadir lagi teman-teman ya gitu teman-teman. Jadi pengalaman saya seperti itu. Kalau misalkan bisa dikatakan sembuh total itu ya walaupun sembuh total itu gini deh teman-teman ya. Contoh kalau misalkan kalian kena sakit gigi ya, kalian kalau misalkan kalian sakit gigi terus berobat ya teman-teman, beli obat terus sembuh ya, dalam 1 ataupun 2 minggu kalian sembuh misalkan. Terus makan kalian itu sembrono lagi gitu teman-teman, sering makan yang manis-manis, yang pedas-pedas, terus sering minum es gitu teman-teman, pasti ya sakit gigi kalian juga kambuh lagi gitu teman-teman. Walaupun sudah sembuh total ya, jika makannya itu sembrono lagi, sembarangan lagi gitu teman-teman, pasti ya sakit gigi juga kambuh lagi gitu teman-teman. Jadi gangguan asam lambung GERD asetitismatis itu sama dengan gangguan-gangguan yang lainnya teman-teman, seperti sakit gigi ya pasti kalau misalkan kalian sudah berobat terus sembuh ya pasti
Kalau misalkan pola makan kalian sembrono lagi, sembarangan lagi, ya pasti kambuh. Dan contohnya juga demam, teman-teman ya. Kalian hari ini demam ya, selama 1 minggu atau 2 minggu misalkan berobat terus sembuh. Mungkin nggak kalian nanti kena demam lagi? Mungkin saja, teman-teman ya, karena daya tahan tubuh kita itu terbatas gitu, teman-teman ya. Jadi karena mungkin kekuatan tubuh kita itu mungkin kalau misalkan kita angkat beban, teman-teman ya, mungkin hanya 50 kilo gitu ya. Jadi kita kalau misalkan mau mengangkat beban lebih dari 50 kilo itu pasti nggak kuat gitu, teman-teman. Jadi contohnya seperti itu. Daya tahan tubuh kita masing-masing itu berbeda, teman-teman. Ada yang si A yang mungkin lebih kuat, ada yang si B mungkin lebih lemah gitu, teman-teman. Jadi untuk gangguan asam lambung GERD unsensitif psoriasis juga sama seperti itu. Jadi ada batasannya. Ketika kita sudah sembuh total, terus kita makannya dari makan ya teman-teman, dari makannya itu nggak konsisten lagi, berantakan lagi, terus dari pola hidupnya itu berantakan lagi, terus jadi pola pikirnya juga berantakan lagi, ya pasti untuk gangguan asam lambung GERD unsensitif psikomatis itu mungkin akan kambuh lagi gitu, teman-teman. Bukan berarti itu tidak sembuh total. Yang namanya sembuh total itu kalian tidak akan merasakan sensasi ketika 3P-nya tetap kalian jalankan. Tetapi kalau misalkan kalian itu 3P-nya berantakan lagi, ya lambat laun pasti gangguan asam lambung GERD unsensitif psikomatis itu pasti hadir lagi sensasinya. Sepengalaman saya seperti itu, teman-teman. Jadi kalian itu harus punya batasan gitu, teman-teman. Untuk makanan ya harus punya batasan. Jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat asam lambung kalian itu meningkat lagi ataupun kambuh lagi kapasitas atau pH-nya bertambah lagi gitu, teman-teman. Terus dari pola hidupnya juga harus tetap dijalankan untuk memperkuat daya tahan tubuh kalian. Terus dari pola pikirnya juga, pola pikirnya jangan sampai terlalu stres, teman-teman. Kita berpikir boleh, tapi jangan terlalu stres gitu, teman-teman. Jadi usahakan saja apapun yang kalian lakukan itu harus ada yang menyenangkannya gitu, teman-teman. Usahakan selalu hiburan gitu, teman-teman. Jadi ya memang hidup itu seperti itu, teman-teman. Jangan terlalu dibikin rumit gitu, teman-teman. Nah itu, teman-teman. Jadi untuk gangguan asam lambung GERD unsensitif psikomatis, kalau misalkan kalian merasa penyembuhannya itu belum membaik gitu, teman-teman, merasa lambat meskipun kalian sudah konsisten menjaga 3P dalam 3 bulan ataupun 6 bulan. Jadi itu menurut saya itu baru sebentar, teman-teman ya. Menurut saya itu baru sebentar. Kalau misalkan dibandingkan dengan saya yang hampir 1 tahun hampir 2 tahun gitu, teman, hampir 2 tahun menjalankan kalau misalkan menjalankan metode 3P-nya, saya itu 1 tahun lebih, dan terkena gangguan asam lambung GERD unsensitif psikomatis itu hampir 2 tahun gitu, teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan kalian ini merasa tidak ada pembaikan, coba bandingkan saja gitu, teman-teman, di awal-awal kalian terkena gangguan asam lambung dengan sekarang saat menjalankan metode 3P. Terus untuk sensasi yang di bagian perut sebelah kiri di bawah tulang rusuk, teman-temannya gini, teman-temannya. Jadi perut di bawah kiri ini kan lambung ya, lambung posisinya itu di perut atas bagian kiri gitu, teman-teman. Terus biasanya kan ada ngilu-ngilu ya, ngilu-ngilu di bagian tulang rusuk sini, teman-temannya, di bawah tulang rusuk agak ngilu, perih, terus terasa diiris-iris, teman-temannya. Nah itu kalian asam lambungnya tinggi, teman-temannya, asam lambungnya tinggi. Terus juga mungkin saja di bagian lambung kita itu ada peradangan ataupun ruam ataupun luka gitu, teman-teman. Biasanya seperti itu. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD unsensitif psikomatis itu biasanya seperti itu. Kalau misalkan diagnosa dokter itu gastritis gitu, teman-teman, ataupun tukang lambung gitu, teman-teman. Tidak apa-apa, teman-teman. Itu penyebabnya sama, teman-teman. Penyebabnya adalah 3P yang berantakan, dan penyebabnya jadi asam lambung kita nggak stabil gitu, teman-teman. Akhirnya ya ada si lambungnya ini mengalami ya ada ruam gitu, teman-teman, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan nembus bang ke bagian tulang rusuk di bagian punggung bagian belakang, nah biasanya ada penagangan otot, teman-temannya, di bagian belakang ya, biasanya dari sini ya, terus di sini yang ngilu ya, sakit, perih, terus rasa diiris-iris gitu, terus nembus ke bagian belakang. Nah biasanya di bagian belakang itu, di punggung itu biasanya penegangan otot. Penegangan ototnya dari mana bang? Sepengalaman saya penegangan ototnya karena kitanya cemas, teman-teman. Ketika kita ada sensasi dan kita belum mengetahuinya sensasi itu apa ya, kita itu tidak mengetahui sensasi ini sensasi apa. Nah kalau misalkan kita tidak mengetahui sensasinya sensasi apa, pikiran kita itu pasti blank kemana-mana, teman-teman. Dan ketika pikiran kita blank kemana-mana, terus ada rasa cemas. Ketika ada rasa cemas,
tubuh kita itu menjadi waspada teman-teman. Dan ketika tubuh kita waspada, ya disitulah ada penegangan otot teman-teman, karena tubuh kitanya sedang waspada, tubuh kitanya tegang gitu teman-teman. Jadi alhasil menimbulkan penegangan otot di bagian punggung ya teman-teman. Jadi terasanya nembus sampai dari perut, dari tulang rusuk sebelah kiri nembus ke bagian belakang gitu teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Jadi untuk pembahasan pemulihannya lambat gitu teman-teman, menjalankan 3P pemulihannya lambat. Jadi itu saja pembahasannya, dan sensasi di bagian tulang rusuk itu pembahasannya juga seperti itu. Dan penanganannya gimana Bang kalau misalkan di bagian tulang rusuk itu? Konsisten saja kalian menjalankan metode 3P-nya, sering minum air hangatnya pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, lakukan olahraganya, lakukan berjemurnya gitu teman-teman ya. Bang, saya itu belum bisa olahraga. Ya minimal kalian bangkit ya dari tempat tidur, terus bawa keluar tuh kursi ya, kalian duduk aja di luar ya sambil berjemur gitu teman-teman, dan hindari dulu kepalanya terjemur langsung ya, pakai topi ke pakai apa ke, yang penting kepalanya terjemur dan badannya kepalanya jangan terjemur, badannya yang terjemur gitu teman-teman. Diusahakan bagian depan, terus kalau misalkan di bagian depannya sudah, balik bagian belakang gitu teman-teman ya, agar penegangan ototnya jadi apa ya, jadi berkurang gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian sudah bisa jalan-jalan, sudah tidak lemas lagi, usahakan jalan-jalan gitu teman-teman, di pelataran rumah juga nggak apa-apa gitu teman-teman, karena metode yang saya jalankan itu seperti itu sampai sekarang saya membaik dan alhamdulillah bisa sembuh dan bisa memberikan motivasi bagi kalian gitu teman-teman ya. Nah seperti itu saja teman-teman ya, jadi pembahasannya seperti itu saja. Semoga video ini menjadi wawasan, menjadi pengetahuan, dan menjadi motivasi bagi kalian gitu teman-teman, bahwa saya juga mengalami sensasi-sensasi yang kalian rasakan gitu teman-teman, dan saya bisa membaik dan bisa sembuh gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, videonya seperti itu saja, saya akhiri videonya. Dan sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi kebahagiaan kalian yang dulu, dari keceriaannya ya, pokoknya hidup kalian yang berwarna itu semoga kalian kembali lagi gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Saya akhiri teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.